Tuh, alhamdulillah di belakang saya ini peta peperangan Uhud. Yang di bawah sini itu Madinah atau pemukiman penduduk Madinah yang sekarang menjadi hotel. Ini Jabal Uhud yang berada di belakang kita. Di sini ada namanya Masjid Dira, tempat Rasulullah SAW itu beristirahat sebelum sampai ke bukit ini. Di sini 300 pasukan Rasulullah itu kembali, kaum munafik, tinggal 700 pasukan. Yang ini tadi saya katakan Bukit Rumat. Di sini peperangan Rasulullah. Di sini pasukan Rasulullah di sebelah sana. Kalau sekarang sebelah sana, kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan zaman dulu nggak pakai pistol. Mereka tanda yang menang perang atau pasukan yang menang perang apa tandanya? Pertama itu benderanya jatuh, kedua pemimpinnya kalah atau meninggal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat peperangan Uhud, beliau itu sampai pelipis beliau berdarah, gigi beliau itu patah. Karena apa? Kaum pemanah itu turun dari tempatnya, akhirnya diambil alih oleh Khalid bin Walid dengan tentara berkuda. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa para sahabat-sahabatnya ke atas bukit sana. Pada saat berlindung, karena apa? Rasulullah terluka. Rasulullah itu terluka, sahabat-sahabat melindunginya dengan badannya. Ketika satu ditebas, satu jatuh, akhirnya yang lain juga ikut melindungi. Yang memegang bendera Rasul namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini memegang bendera pasukan. Kalau bendera ini jatuh maka pasukan kalah. Apa yang terjadi ketika beliau memegang benderanya? Tangan beliau dipotong, tangan kanannya. Lalu dipegang dengan tangan kirinya, tangan beliau juga dipotong. Akhirnya beliau memegang dengan mulutnya agar bendera ini tidak terjatuh. Akhirnya beliau ditusuk dari belakang dan sahabat lain mengambil bendera ini. Nah, ini perjuangan para sahabat pada saat peperangan Uhud. Nah, ini nanti kita akan bersama-sama ziarah untuk syuhada Uhud. Kita akan berjalan bersama-sama di sebelah sana. Ini yang mau ambil air silahkan. Sedekah. Ayo kita ke sana. Alhamdulillah, ini di belakang saya, ini pemakaman syuhada Uhud. Syuhada Uhud ini 70 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Di belakang sini ini kurang lebih 68, di sebelah sana ada 2. Ada Sayyidina Hamzah, bapak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka meninggal pada saat peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak yang meninggal. Biasanya cuma 13, 14, ini paling banyak. Karena apa? Karena tentara pemanah yang diperintahkan untuk tetap tinggal di sana apapun yang terjadi, mereka turun. Nah, makanya ini mengikuti perintah Rasul untuk tetap di atas sana, mereka tetap turun. Akhirnya diambil alih oleh kaum kafir yang dipimpin pada saat itu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Akhirnya disitulah mulai kekalahan kaum muslimin. Dibawa lari Rasulullah SAW, Rasulullah terluka. Akhirnya banyak sahabat Rasulullah SAW itu yang meninggal. Nah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu mereka itu nggak dikafanin, dikuburkan di mana tempat mereka itu meninggal, dikuburkan bersama baju-baju yang mereka pakai, darah-darah mereka yang mengalir. Karena semua itu akan menjadi saksi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka ini hidup walaupun sudah meninggal, tapi mereka itu ruh mereka hidup. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu amwat, mayat, bal ahya, tapi mereka itu hidup, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak bisa merasakannya. Makanya kita ketika ziarah kubur apa kita bacakan? Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Kalian ini orang yang ada depan kita. Saya bicara kepada ayah bunda kalian. Ketika mereka nggak ada depan kita, mereka kita pakai. Cuma kenapa di situ Rasulullah SAW mengatakan Assalamualaikum? Karena mereka ini hidup.
tapi kita tidak merasakannya. Perbedaan kita dengan mereka apa? Mereka di alam barzakh, kita di alam dunia. Mereka mendengar apa yang kita bicarakan, tapi kita tidak bisa mendengar mereka. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u wal inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu adalah mayat, bal ahya. Dua kali Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam Al-Qur'an, bal ahya, mereka itu hidup inda rabbihim, mereka bersama Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun. Allah lah yang memberikan mereka rezeki. Makanya kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW berziarah kubur, kita mendoakan mereka, kita mengingat kematian juga, bahwa semua orang pasti akan menghadapi kematian. Kita berdoa agar bisa bersama-sama mereka. Mereka adalah jaminan surga bersama Rasulullah SAW. Kita berdoa bersama-sama, silahkan diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja. Sekarang sudah tutup, makanya saya katakan kemarin tempat-tempat untuk punya napak tilas atau hijab dari Rasulullah SAW itu dijadikan masjid, biar umatnya tahu, oh di sini Rasulullah pernah seperti ini, di sini Rasulullah SAW ada kejadian ini. Dengan Rasulullah SAW itu banyak nanti masjid-masjid kita ketemukan di Madinah ini. Nanti ada Masjid Hira yang tempat Rasulullah SAW itu beristirahat sebelum sampai di Uhud. Sekarang dijadikan masjid. Itu atas dari saran dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah Khalifah Bani Abbasiyah. Jadi beliau itu menyarankan semua yang ada napak tilas dari Rasulullah SAW itu dijadikan masjid. Ini di Uhud juga. Di sini dilihat rahmat dari Rasulullah SAW. Bagaimana rahmat Rasulullah SAW? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat atau penebar kasih sayang di semesta alam. Bagaimana Rasulullah SAW ketika peperangan Uhud? Peperangan Uhud itu Rasulullah SAW sahabat itu 70 meninggal, menjadi syahid. Beliau itu sampai berdarah pelipis beliau, gigi geraham beliau itu patah. Kenapa yang didoakan Rasulullah SAW pada musuh-musuhnya dan pada Quraisy? Allahumma ghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui. Padahal Rasulullah itu hampir dibunuh, cuma malah didoakan kaum kafir Quraisy. Makanya Rasulullah SAW itu tidak cinta cuma pada sahabatnya, tidak cinta cuma pada umatnya. Musuh-musuhnya pun Rasulullah SAW itu menyayanginya. Makanya ini yang harus kita tiru dari Rasulullah SAW. Seburuk apapun orang yang perlakukan kita balas dengan kebaikan. Nanti kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW juga ketika kita berziarah ke Taif, beliau itu ditolak dari Taif. Setelah itu beliau dilempari batu, cuma malah mendoakan penduduk kota Taif. Ini
rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebabkan kasih sayang. Beliau itu sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat bukan cuma kepada umat Islam, juga kepada semesta alam. Makanya kita itu harus meniru patokan kita, teladan kita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia non-Muslim, walaupun dia berbuat jahat dengan kita, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Tapi ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi dua. Umatnya Rasulullah, semua orang yang lahir setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya umat dakwah, ada namanya umat ijabah. Umat dakwah ini umat Rasulullah yang masih harus didakwahi, seperti non-Muslim yang belum memeluk agama Islam, orang yang masih berbuat maksiat. Ini umat dakwah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus didakwahi. Dakwah seperti apa? Didakwahi dengan lemah lembut. Fir'aun saja yang sudah mengaku menjadi Tuhan, Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh untuk berkata-kata dengan Fir'aun dengan perkataan yang lain. Lain itu apa? Lemah lembut. Ini Fir'aun yang sudah mengaku menjadi Tuhan, apalagi cuma orang yang berbuat maksiat, orang yang